Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua ini saya menganalisis tentang pelayanan aplikasi digital yaitu Mobile JKN. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Universitas IFT di Semarang, kemudian prodi Ekonomi. Kita langsung ke tentang aplikasi Mobile JKN, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan di Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses berbagai layanan dan informasi terkait jaminan kesehatan nasional. Nah, kemudian fitur utama dari aplikasi JKN itu adalah satu, pendaftaran dan perubahan data. Jadi peserta dapat mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, terus kemudian bisa mengubah data pribadi dan juga bisa menambah anggota keluarga melalui aplikasi ini. Jadi tidak harus untuk datang ke kantor pusatnya atau kantor cabangnya, bisa langsung ke aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, bisa mengecek tagihan dan pembayaran. Peserta bisa memeriksa tagihan iuran BPJS Kesehatan dan melakukan pembayaran secara langsung melalui aplikasi. Yang selanjutnya ada kartu digital, yaitu Mobile JKN menyediakan kartu BPJS Kesehatan dalam bentuk digital sehingga peserta tidak perlu membawa kartu fisik. Jadi tinggal membawa aplikasinya dan smartphone-nya bisa untuk digunakan tanpa harus membawa kartu fisik gitu. Yang keempat, informasi fasilitas kesehatan, yaitu aplikasi ini menyediakan beberapa informasi mengenai fasilitas kesehatan yang berjasama dengan BPJS Kesehatan, termasuk puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Jadi ketika ingin mengetahui beberapa layanan yang langsung bisa digunakan melalui Mobile JKN itu tersedia di layanan dan fasilitasnya. Jadi tidak harus bingung-bingung untuk mencari di mana letak kantornya. Yang kelima, konsultasi online. Mobile JKN ini juga menawarkan fitur konsultasi kesehatan secara online, memungkinkan peserta untuk mendapatkan saran medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Yang keenam, bisa tahu mengenai riwayat kesehatan, yaitu yang pernah diterima termasuk diagnosa dan obat yang diberikan. Jadi tidak harus ke kantor atau fasilitas kesehatan untuk mengetahui dulu diagnosanya seperti apa dan obat untuk yang diberikannya seperti apa. Kemudian ada pemberitahuan dan informasi, memberikan pemberitahuan penting dan informasi terkait BPJS Kesehatan. Untuk yang selanjutnya, kalau memang belum mengetahui untuk cara mengunduh dan menggunakan Mobile JKN, yang pertama, unduh aplikasi, yaitu dapat diunduh dari Google Play Store untuk yang smartphone Android dan App Store untuk yang punya iOS. Jadi dua pengguna handphone itu bisa digunakan secara menyeluruh. Yang kedua, bisa melakukan registrasi. Setelah mengunduh aplikasi, buka aplikasi tersebut dan lakukan registrasi dengan memasukkan data diri sesuai dengan kartu BPJS Kesehatan. Kemudian setelah registrasi selesai, selanjutnya dengan login. Setelah login atau menggunakan email atau nomor peserta BPJS Kesehatan dan kata sandi yang telah dibuat. Kemudian 4, navigasi. Gunakan menu dan fitur yang tersedia untuk masuk layanan yang digunakan. Untuk selanjutnya, kelebihan aplikasi Mobile JKN ini, yang pertama, kemudahan akses, memudahkan peserta BPJS Kesehatan untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan secara cepat dan praktis melalui smartphone tanpa harus keluar rumah atau datang ke kantor fasilitas kesehatan. Yang kedua, kartu digital tadi memberikan kemudahan dengan menyediakan kartu BPJS Kesehatan, mengurangi dan untuk membuat kartu fisik. Jadi kartu fisiknya jika lupa atau hilang, bisa menggunakan aplikasi untuk mengetahui kartunya. Kemudian pembayaran online serta BPJS, bisa membayarkan iuran BPJS-nya melalui aplikasi, mengurangi kemungkinan keterlambatan pembayaran. Jadi nantinya untuk tagihan-tagihannya memiliki notif agar para peserta itu tidak terlambat untuk pembayaran iurannya. Yang keempat, yaitu informasi fasilitas kesehatan, menyediakan informasi lengkap mengenai fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, termasuk lokasi dan layanan yang tersedia. Kelima, konsultasi online, menyediakan fitur konsultasi kesehatan online yang memudahkan peserta untuk mendapatkan saran medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Yang terakhir adalah notifikasi dan pengingat, memberikan pemberitahuan dan pengingat penting terkait jadwal pembayaran informasi layanan kesehatan dan perubahan-perubahan yang penting lainnya.
Adapun kelemahan aplikasi Mobile JKN itu ada keterbatasan akses, jadi masih ada peserta BPJS yang mungkin tidak memiliki akses atau tidak terbiasa dengan teknologi smartphone. Untuk misal para orang tua atau orang-orang yang mungkin belum mengetahui tentang aplikasi smartphone, sehingga mereka sulit untuk memanfaatkan aplikasi ini. Kemudian koneksi internet pastinya, karena smartphone yang digunakan ketika mengakses Mobile JKN itu terkoneksi internet, jadi membutuhkan koneksi internet yang stabil agar dapat mengakses semua fitur dengan baik. Daerah-daerah yang mungkin internetnya kurang memadai, hal ini menjadi kendala atau kekurangannya. Kemudian seperti masalah teknis, seperti aplikasi yang lainnya, Mobile JKN dapat juga mengalami masalah teknis seperti bug atau kesulitan akses, dan mungkin ada crash yang mengganggu saat penggunaan aplikasi. Kemudian ada privasi dan keamanan data, yaitu perlindungan privasi keamanan data pengguna merupakan yang hal penting. Jadi aplikasi harus memastikan bahwa informasi pribadi peserta BPJS itu aman dan tidak bisa diakses oleh orang lain untuk digunakan yang tidak semestinya. Kedua, yang terakhir, keterbatasan fitur. Terus meskipun aplikasi menyediakan banyak fitur, masih mungkin ada kemungkinan beberapa fitur yang belum optimal atau belum sepenuhnya dikembangkan. Nah, itu nanti bisa para developer Mobile JKN itu memberikan kemajuan agar bagaimana fitur itu dapat digunakan secara optimal dan dapat bermanfaat oleh pengguna aplikasi tersebut. Untuk selanjutnya ada saran-saran mengenai aplikasi Mobile JKN seperti peningkatan user interface dan user experience, yang itu isinya pastikan antar muka aplikasi mudah digunakan. Kemudian ada optimalisasi pengalaman pengguna, jadi agar mempercepat waktu merespon dan responnya menjadi lebih baik. Terus ada edukasi dan pelatihan pengguna, mungkin bisa diberikan tutorial yang jelas dalam penggunaan untuk pengguna baru. Kemudian memberikan tawaran pelatihan singkat tentang fitur-fitur aplikasi agar para orang-orang yang mungkin baru menggunakan dapat mengerti tanpa harus bingung itu menunya itu untuk harus apa. Kemudian ada pengembangan fitur konsultasi yang keempat, ada otomatisasi keamanan dan privasi data agar masyarakat lebih percaya karena data-data pribadi tersebut akan disimpan di aplikasi tersebut. Jadi masyarakat ingin data yang termasuk dalam Mobile JKN itu aman dari orang lain. Terus ada pengembangan versi offline, mungkin kedepannya Mobile JKN bisa memberikan sebuah pilihan untuk dapat digunakan secara offline tanpa harus menggunakan koneksi internet. Kemudian ada integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan, meningkatkan integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada untuk memfasilitasi pencatatan dan pengolahan riwayat kesehatan pengguna secara menyeluruh. Yang selanjutnya ada feedback dan pembaruan berkala, jadi ada update-update yang mungkin agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Kemudian ada kolaborasi dengan institusi pendidikan dan komunitas IT lokal, jadi seperti untuk mendapatkan masukan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi serta meningkatkan literasi digital di kalangan pengguna. Mungkin untuk Mobile JKN cukup seperti itu. Kemudian jika ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.